jawab ini. Tadi ada bertanya ini, Pak. Hamba Allah dari Juruju. Jadi dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Habib izin bertanya, ada keluarga saya sering bertengkar dalam rumah tangganya. Yang saya tak habis pikir, suami dia menyebut haram bagiku berhubungan badan sama istrinya. Dan habis itu berjalannya waktu si istri hamil sampai melahirkan. Jadi hukumnya bagaimana Habib? Minta penjelasannya. Tidak boleh seorang suami mengharamkan sesuatu yang halal baginya. Tidak boleh. Dan termasuk pasangan itu adalah halal kan. Bahkan diibaratkan sebagai pakaian di dalam Al-Quran. Hum libasul lahun wahun libasul lakum. Ya kan dalam Al-Quran difirmankan seperti itu. Maka kalau ada seperti ini haram. Nah, itu enggak jatuh cerai, enggak sampai jatuh perceraian. Kecuali kalau memang niatnya cerai. Ini kalimatnya kinayah. Kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau niatnya enggak cerai, karena memang emosi aja, tidak jatuh cerai. Tapi di dalam riwayat Ibnu Abbas, hadis Sahih Muslim dikatakan itu jatuh sebagai sumpah palsu. Sehingga dia nanti terkena kafarat. Dia menyumpahi istrinya. Mulai sekarang anak haram berhubungan sama ente. Atau bahasanya apalah. Jadi dia mengharamkan istrinya baginya. Maka nanti dia terkena kafarat. Terkena denda. Dendanya apa? 3. Yang pertama harus membebaskan budak. Sekarang tak ada budak. Orang Pontianak kan budak-budak, Beb. Itu mana pula, lain lagi. Yang kedua, dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, kalau dia nggak mampu berpuasa, maka yang ketiga adalah harus memberi makan 10 orang miskin atau pakaian. Memberi makan atau pakaian 10 orang miskin. Dan ini harus urut ya, nggak boleh milih. Oh aku banyak duit, aku ngasih orang makan ya. Oh nggak bisa. Kalau ente mampu puasa, puasa dulu. Nah, baru kalau ente nggak mampu, anak nggak mampu Ustaz, karena kerjaan kuli bangunan. Panas, haus, harus minum, atau dia orang yang sakit, tidak diperbolehkan puasa. Baru dia milih yang ketiga tadi itu, yaitu memberi makan atau pakaian 10 orang miskin atau 10 orang yang tidak mampu. Nah, jadi harus urut dulu. Dan tidak boleh seorang suami mengucapkan kalimat itu, tidak boleh termasuk haram dan dianggap sebagai sumpah palsu. Dan tadi ada kesalahan, anak tadi jawab zihar. Itu salah, bukan zihar. Kalau zihar itu menyamakan istri atau suami dengan orang yang mahram dengannya. Itu zihar. Misalkan ada bapak-bapak menyamakan istrinya dengan ibunya. Itu nggak boleh, Bu. Haram. Ya. Fisiknya ya, kalau sifatnya nggak apa-apa. Kalau sifat misalkan, kamu ini kayak keibu-ibuan, itu nggak apa-apa. Begitu juga panggilan nggak apa-apa. Sering juga bapak-bapak manggil istrinya dengan panggilan ibu, yang ibu manggil suaminya dengan panggilan bapak, itu nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu fisiknya, nggak boleh menyamakan fisik istri dengan yang mahram, seperti menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, matanya mata kamu ini mirip dengan mata saudariku, kan saudari nggak boleh didatangi, ibu nggak boleh dikumpuli. Nah, itu nggak, maka hati-hati seorang suami atau seorang istri. Jangan sampai menyamakan pasangannya, tubuh ya, fisik atau jasadnya pasangannya itu dengan fisik orang yang tidak boleh dia datangi, dia kumpuli. Karena nanti kena zihar. Lah kalau zihar nanti dia kena kafarat. Kena denda dia kalau seperti itu. Dia tidak boleh mendatangi istrinya sampai dia membayar denda yang tersebut. Dendanya bagaimana? Agak berat lagi. Lebih berat. Pertama membebaskan budak. Budak tidak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, 2 bulan. Kalau tadi 3 hari doang, ya kan? Kalau zihar sampai 2 bulan. Oh, enggak mampu Pak Ustaz 2 bulan. Sebulan aku tak kuat, pergi 2 bulan. Harus kasih makan 60 orang miskin. Satu orangnya 7 on beras minimal. Ya, belikan nasi padang. Nasi padang itu 7 on kan berasnya. Ya kan banyak Allah nasi padang. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau sifatnya nggak apa-apa, atau panggilan nggak apa-apa. Sering bapak manggil ibu di sana ibu nggak apa-apa.
Yang nggak boleh itu fisiknya. Hati-hati. Kamu hidung kau ini mirip dengan hidung mama aku. Kena ya. Nggak ada. Dan yang kena denda ini hanya suami. Istri enggak, tapi dosa. Jadi misalkan istri menyamai suaminya dengan mahramnya, dia dosa, tapi enggak kena denda tadi. Dia enggak wajib puasa, enggak sang istri. Tapi dosa, dosanya tetap dapat, Bu. Nah, yang kena denda hanya suaminya, itu zihar. Tapi yang kalau ditanyakan ini itu enggak kena zihar, dia kena kafarah yamin, sumpah palsu, sumpah palsu. Jadi nanti 3 hari berturut-turut berpuasa dan tidak jatuh cerai kalau memang niatnya tidak cerai. Wallahu a'lam bissawab.